Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Citra Hasana. Kami telah merangkum sejumlah berita menarik dalam Sumut hari ini pagi selengkapnya. Berikut informasi hanya untuk Anda. Kapolres Batubara AKBP Jose DC Fernandes didampingi Kasareskrim AKP Ferry Kusnadi beserta jajaran mendatangi pabrik minyak goreng PT Multimas Nabati Asahan yang berada di kawasan Kuala Tanjung Batubara. Dalam sidak itu, tim melihat langsung produksi minyak goreng kemasan dari perusahaan tersebut. Dari hasil pemantauan, Kapolres Batubara memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng di Batubara stabil dan tidak mengalami kelangkaan. Kapolres Batubara mengatakan, jika ada pihak yang bermain dan menimbun minyak goreng, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan perintah Kapolda Sumatera Utara. Untuk memastikan, ya, tidak ada kelangkaan masalah minyak, sebenarnya kita bisa komunikasi baik sama rekan-rekan dari perusahaan itu kita untuk memastikan, ya, kalau memang di sini ini situasinya aman, tidak ada kelangkaan masalah minyak. Hasil sidaknya gimana? Hasilnya yang rekan-rekan ketahui bisa dilihat, ya. Di sini kita bisa memastikan sesuai dengan perintah Pak Kapolda semuanya aman dan terkendali. Kapolres juga menghimbau para produsen, distributor maupun pedagang di pasar tradisional maupun pasar modern agar memberi pelayanan terhadap masyarakat. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Kita meliput, Kak. Iya, jangan dipoto-foto, tolong. Pimpinan DPRD ini mendatangi gudang barang bekas itu karena ada laporan warga bahwa barang milik PT Waskita yang dijarah warga dijual di sana. Kedatangan rombongan anggota dewan itu ditolak oleh pemilik dan pekerja di gudang botot itu. Bahkan para wartawan juga dilarang untuk mengambil gambar. Adu mulut bahkan adu fisik nyaris terjadi. Bahkan Iman Irdian terlihat geram dengan tingkah karyawan dan pemilik gudang butut. Menurut Iman, kedatangannya ke gudang itu untuk melihat langsung benar tidaknya laporan warga bahwa di gudang botot ini ada aset Waskita yang dicuri dari Jalan AMD. Kita sudah melaksanakan sidak di PT Waskita Karya berdasarkan laporan dari masyarakat, aduan masyarakat berupa Dumas. Jadi kita datang ke PT Waskita sehingga kita juga datang ke gudangnya atau perusahaannya Pak Aseng. Ada menemukan beberapa barang aset PT Waskita Karya. Tetapi kita sampai saat ini belum tahu status barang ini seperti apa. Karena pihak dari perusahaannya tidak dapat menerima kita dengan baik. Jadi juga kita tidak boleh diizinkan masuk ke dalam perusahaan Bapak Aseng Botut. Jadi juga disuruh menunggu, dengan menunggu tidak ada kepastian, juga kita nggak ada masalah bagi kita. Kalau pihak perusahaan juga tidak menerima kita datang, kita juga akan segera balik. Tapi yang ini yang keadaannya yang kita sampaikan kepada rekan-rekan pers media yang hadir di sini. Sementara pemilik gudang barang bekas itu enggan memberi keterangan. Adapun kasus kehilangan aset Waskita di Jalan AMD akan dilaporkan ke Mapolres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan dari Tebing Tinggi untuk Evarina TV. Penggerebekan gubuk diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba dan judi dilakukan atas informasi masyarakat sekitar pinggir rel kereta api yang resah dengan aktivitas para pemakai narkoba dan pemain judi. Petugas yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi tersebut. Satu persatu gubuk yang dicurigai sebagai sarang peredaran narkoba dan perjudian digeledah petugas. Saat digerebek, petugas mendapatkan sejumlah orang yang berada di dalam gubuk. Diduga dibekingi oknum aparat dan wartawan. Satu persatu orang yang berada di gubuk tak luput dari pemeriksaan petugas. Ruangan yang ada di gubuk juga digeledah petugas dan menemukan sejumlah paket sabu dan 2 unit mesin judi tembak ikan dan jackpot. Dari belasan orang yang berhasil diamankan petugas, 2 diantaranya wanita.
Setelah dilakukan penggerebekan dan pemeriksaan, mereka dibawa ke Polsek Medan Barat untuk proses lebih lanjut. Dari hasil penggerebekan, 2 orang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus kepemilikan narkoba, sementara belasan lainnya masih dalam proses. Mengamankan 2 orang yang kita duga sebagai pengedar sabu-sabu atau narkoba, mengamankan dan menemukan barang bukti sabu lainnya seberat 14 gram. Jadi total semua ada 16 paket. Berhasil mengamankan 2 mesin tembak ikan, para pemain dan penjaga dari permainan judi tersebut. Penggerebekan kampung narkoba di pinggir rel kereta api ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.